hasil akhir sama tapi proses berbeda. Dokteran itu nanti ada dua hal itu ya. Memang kadang prosesnya berbeda, hasil akhir sama, tetapi bisa salah, bisa benar ya. Harus hati-hati kalau di kedokteran. Ya, jadi untuk siang ini mempelajari tentang penyakit imunodefisiensi. Kenapa manusia itu bisa terjadi defisiensi imun? Defisiensi itu defisiensi imun ya. Padahal imun kita kan sudah tercipta ya di dalam tubuh kita, sehingga kita bisa terhindar dari bahaya lain ya. Dan kita bisa hidup bersama dengan makhluk lain karena kita punya imun. Kalau nggak punya imun, nggak bisa hidup bersama makhluk lain. Itu pentingnya kenapa kita diberi imun. Salah satu tugas kekhalifahan di muka bumi ini sebagai manusia kan kerjasama ya. Jadi rahmatan lil alamin, kerjasama dengan semua makhluknya. Kalau bisa dengan nyamuk, dengan semut itu tidak membunuh ya. Dengan lalat juga tidak membunuh, tapi bersahabat. Dengan virus, dengan kuman juga tidak membunuh, tapi bersahabat. Karena kita punya imun. Silahkan kuman datang ke kulit saya gitu kemana-mana nggak apa-apa gitu ya. Tapi saya punya imun sehingga dia cuma main-main di situ, nyari makan di situ, tapi kita tidak sakit karenanya. Ada yang rela kulitnya ditumpangi kuman? Nggak rela. Coba di swab itu kulitnya, pasti ada kumannya. Terus kalau nggak rela berarti gimana? Dibasmi terus ya. Nggak perlu ya. Itu di tubuh Anda sekarang coba di tangan yang barusan itu, yang habis cuci tangan pun kadang masih ada. Kalau di swab aja di sini, di kultur, di media kultur itu mesti kumannya ada. Jadi ada kuman-kuman di tempat kita ada. Apalagi di rongga hidung. Apalagi di rongga-rongga yang lain ya, yang lebih spesifik. Di bawah, di anus gitu ya, dilihat ada kumannya enggak. Bahkan di dalam usus, di kolon, tempat kotoran ada itu, di situ kuman juga banyak. Ya. Jadi kita hidup bersama kuman, kalau bisa ya bersahabat. Kumannya nggak usah kita bunuh, tetap bisa bermanfaat untuk kita, untuk membusukkan sari-sari makanan sehingga keluar dengan bau yang khas gitu ya. Keluar masih bau stroberi gitu kan, nanti nggak ya, nanti tidak dimakan lagi keliru ya. Semua seperti itu. Jadi kita punya daya tahan ya, berharap memang obat-obat antivirus, obat antibakteri pun jangan yang bakterisid, jangan yang virusid, tapi bakterostatik ya, virostatik. Jadi yang hanya menghambat tapi tidak membunuh. Kayak kalian semua nanti jadi ibu-ibu, bapak-bapak, tidak zaman seperti dulu begitu punya anak dibunuh karena sudah kebanyakan penduduk, tetapi dihambat dengan keluarga berencana, dihambat. Virus itu kita juga ada virusid, banyaknya obat-obat antivirus itu anti replikasi. Sehingga anti replikasi sama saja dengan keluarga berencananya para virus. Ya, biar virus itu dihambat, tidak berkembang biak, tetapi dia tetap hidup. Itu yang sekarang ada seperti itu. Jadi konsep-konsep seperti ini ke depan ada, kalian semua jadi dokter itu ya memang tidak berganas-ganas untuk membunuh makhluk lain ya, tetapi bersahabat dengan makhluk lain. Itu diharapkan seperti itu ya, sehingga makhluk yang lain juga sejahtera, lestari gitu ya. Kita juga tetap sejahtera, hidup bersama mereka. Ada tetangganya yang nggak nyenengke kan nggak usah dibunuh ya, nggak nyenengke bunuh ya. Memang ada yang begitu ya, sehingga timbul peperangan terus. Wah itu bunuh, begitu sampai keliling ronda gitu, oh bunuh itu ya. Ada juga yang begitu ya. Tapi harapannya tidak, tetap hidup bersahabat, kemudian bersama-sama menjadi khalifah Allah ya. Itu konsep utama kita untuk bukan kehidupan ya, menjalani kehidupan. Nah ini yang di sini, yang ada di sini kan human body immune system itu di sini memang
Di sini kan ada organ-organ yang khusus untuk penghasil imun ada. Ini yang organ penghasil imun. Tetapi di luar organ itu kita juga punya imunitas. Kita kan dikasih kulit. Kalau kulitnya lecet sedikit, kumannya berkembang biak, kemudian rusak, jadi koreng, jadi dermatitis dan sebagainya. Itu karena susunan kulit kita rusak. Susunan kulit itu merupakan imunitas kita ya, untuk melindungi kita. Di mata ada air mata ya, begitu ada benda asing masuk, air mata bercucuran, itu membersihkan mereka keluar. Di mulut ada saliva masuk ke lambung, ada asam lambung. Asam lambung sebagai alat dekontaminasi. Kita makan tidak selalu steril. Mungkin makanannya sudah dicuci, tetapi tangan kita lupa nggak cuci, makan masuk aja, kuman masuk ke telan. Di dalam lambung kita punya asam lambung sebagai alat, sebagai cairan dekontaminasi. Kuman-kuman dibersihkan di sana. Begitu masuk usus sudah steril. Sehingga kalau ada yang suka makan isobabat, itu isobabat ya. Biasanya kan di iso kan usus kecil ya. Duodenum, ileum, jejunum, duodenum, jejunum, ileum. Itu kan iso ya. Di isobabat itu biasanya kalau kita makan kan kotorannya nggak dibuang ya, ikut dimasak ya. Kita makan kambing atau makan isonya ayam, itu isinya nggak dibuang loh gitu. Jadi apa yang dimakan kambing tadi, makan ayam tadi, kotorannya ikut kita makan. Katanya malah enak ya. Jadi bukan ususnya dibelah, isinya dibuang kan enggak. Itu isinya nggak dibuang itu, karena saripatinya sudah siap absorpsi. Kalau ayamnya baru makan teleke tonggone, yang dimakan ya makan kasasnya tetangga kita ya. Karena ayam keliling-keliling kemana ya, ayam kampung ya. Kalau ayam yang sudah ini cuma makan yang dikasih di kandang, itu sudah aman. Tapi kalau yang ayam kampung barusan disembelih itu dimakan isobabatnya, isonya nggak dibersihkan, langsung dimasak, itu ya kotorannya tetangga ya. Tapi tidak apa-apa itu ya, kita punya imunitas. Orang gila itu yang jalan-jalan di pinggir jalan makan sampah itu, tapi kok nggak kena tipes, nggak diare gitu ya. Karena imunitas mereka tambah, ada imunitas non spesifik ya. Yang imunitas spesifik malah ya, spesifik non spesifik, nanti yang dimakan dia timbul imunitas, tubuh kita menghasilkan antibodi. Kalau kita yang selalu dijaga-jaga, ini hindari kuman deh. Orang luar kan gitu, selalu steril sejak bayi, daya imunnya juga rendah karena nggak punya imunoglobulin lebih banyak. Orang Indonesia itu imunoglobulinnya lebih banyak, sehingga makan minum air sungai aja diminum langsung nggak diare ya. Dia sudah punya imunitas. Tapi coba orang barat datang ke sini suruh minum air sungai yang ngalir gitu, suruh minum, nanti sampai hotel sudah diare banyak sekali ya. Nah itu sebenarnya kita sudah punya proses ya. Itu di luar, yang di sini tadi ada kulit, ada mukosa ya. Mukosa lambung punya mukosa. Asam lambung kita di dalam lambung, kalau keluar ke esofagus menjadi esofagitis ya. Asam lambung masuk ke esofagus nggak punya mukosa yang melindungi sehingga esofagitis, erosi. Tetapi lambung kita isinya asam, tapi lambung kita nggak bocor karena lambung kita punya mukosa khusus di situ yang melindungi lambung sendiri. Jadi asam ada di situ, tetapi dinding lambungnya tidak tererosi karena ada mukosa yang protektif. Di usus besar juga sama, di sana E. coli banyak, menjadi komensal juga ya, bakteri usus komensal. Kenapa nggak menginfeksi? Karena di mukosa ususnya ada proteksi, yaitu itulah imunitas yang ada di tubuh kita, di samping imunitas yang berupa hormonal seperti ini ya, sampai ke tingkat komplement maupun sistem limfatik ya. Dari bone marrow-nya nanti ada leukosit, ada makrofag dan macam-macam ya. Antibodi tumbuh ya, dan hormon-hormon lain, ini semua penghasil dari sistem imun kita.
Tapi kalau ini semua defisiensi, nanti ada dua sebenarnya, ada defisiensi sama yang memang tidak punya ya. Defisien kan ada tapi kurang. Yang satu lagi yang betul-betul tidak mempunyai imun. Ya tadi sudah mencicil di yang part 1 ya, introduction ya. Jadi di sini imun sistem yang ada di tubuh kita tadi selain dari kulit dan seterusnya, itu ada yang disebut dengan imunitas natural dan imunitas didapat. Yang natural ini sudah ada sejak kita lahir, sudah diberi sel fagosit, sudah diberikan komplement. Yang didapat nanti kalau kita nggak mendapatkan infeksinya, ya kita nggak dapat, karena namanya didapat. Selama kita belum pernah kena demam berdarah, ya imunoglobulin untuk demam berdarah, anti DW kita nggak punya. Artinya itu yang imunoglobulin didapat. Ya. Kalau kita kena hepatitis, belum kena hepatitis B, kemudian kita divaksin, setelah divaksin kita mendapatkan imunitas yang didapat ini karena divaksin. Bisa karena divaksin, bisa karena didapat setelah kita sakit. Itu yang didapat ya. Tapi yang natural, yang semua orang diberi ini sebenarnya sel fagosit, sel protein komplement. Sehingga kalau ada yang kuman masuk ke tubuh kita itu menjadi antigen, otomatis akan diserang oleh pertahanan kita yang ada di tubuh ini. Yang sebelah kanan di sini ada innate imun yang sebenarnya di makrofag mikroba itu masuk ke kulit. Kalau kulitnya ini sudah rusak, dia akan masuk ke jaringan bawahnya, akhirnya masuklah ke peredaran darah ya. Di sana kuman ini akan dimakan, akan difagosit ya. Di sini difagosit. Jadi harusnya di situ akan dia ditangkap, dia dimakan sama dia ya, hancur ya. Kalau dia tetap nggak hancur, dia akan keluar, di sini akan ditangkap oleh komplement. Masih ada satu lagi sebenarnya, di sini ada natural killer cell, NK cell. Ada sel yang memang secara alamiah dia pembunuh, sel pembunuh ya terhadap yang masuk di dalam tubuh kita. Memang harusnya kuman nggak usah masuk, invasi ke sana ya, karena salah masuk ya ditangkap. Jadi kalau kita juga sama ya, kalau masuk ke sini diizinkan nggak ada yang menangkap, tapi masuk ke rumah orang yang tidak diizinkan ada ditangkap. Ya. Itu proteksinya di situ ya. Nah, ini yang innate ya, innate immunity. Kalau yang adaptif atau yang acquired ya, yang didapat atau yang penyesuaian atau yang adaptasi, karena adaptasi artinya kan didapat ya. Itu lewat limfosit B dan limfosit T. Ya, limfosit B timbul antibodi tadi ya. Seperti anti dengue, anti leptospira, anti tipes, itu kan imunoglobulin akibat dari terpacunya limfosit B karena dia terinfeksi, maka timbul itu. Jadi kalau kita diperiksa antibodinya tinggi, itu ya senang karena kita punya imunitas. Tapi kadang dokter ada yang masih lupa, mungkin pas kuliah dulu agak sedikit ngantuk ya. Kalau kuliah jam segini kan ngantuknya ya. Tapi sekarang anak sekarang nggak ada istilah tidur siang ya. Tidur siang itu kan zaman dulu ya. Zaman dulu kayak bapak saya guru SD itu kalau berangkat jam 7 pagi sudah sampai sekolahan ngajar, nanti jam 1 sudah pulang, setengah 2 itu tidur siang sampai asar. Habis asar dia ngopi-ngopi makan pisang goreng itu ya, sambil baca koran. Nanti maghrib ke masjid sampai isya, habis isya ngajari anak-anak belajar gitu, nanti jam 8 sudah tidur malam. Bangun tahajud jam 3 subuh, terus itu dulu ritmenya enak sekali orang dulu ya. Orang sekarang susah banget ya untuk begitu lagi ya. Saya mencoba begitu sudah tidak bisa lagi sekarang. Saya sekarang setengah 7 sudah berangkat, langsung ke kampus, habis kampus ke rumah sakit, 3 rumah sakit, nanti pulang jam 2 pagi. Nanti tidur setengah 3 pagi, bangun subuh, habis subuh sarapan yang bisa mudah dicerna, kemudian olahraga 30 menit. Habis olahraga buka laptop, terus mandi, berangkat lagi.
6:30 berangkat, nanti pulang jam 2 pagi lagi. Jadi terus gitu ya, tiap hari mau ya teratur juga kayak bapak saya dulu, tapi teraturnya kok sedikit ya. Ya, kalau ada tambahan kayak kemarin nguji koas ya, termasuk koasnya ujian jam 1 malam sampai setengah 3 pagi. Ya habis saya praktek dari poli, kemudian visite, setelah visite selesai baru nguji Osler koas jam 1 sampai setengah 3. Ya nggak apa-apa, kalau koas kan sudah biasa 24 jam ya, saya juga 24 jam. Jadi ini kalau dilihat lagi tadi di kiri, sekarang jadi di kanan ya, biar agak bingung dikit dipindah-pindah, nggak masalah ya. Karena pilihan soal kan ada A, B, C, D, tadi di D, sekarang di B gitu ya. Nah, tadi initnya di sebelah kiri, sekarang initnya taruh sebelah kanan. Ini sama ya tadi ya, cuma sudah ada tambahan lagi yang barrier fisik tadi termasuk init ya. Yang tadi di sini kan mana? Kalau yang ini kan baru ada ini ya, natural dan acquired. Tapi yang di sini ini sudah ada, saya tambahkan untuk barrier fisik tadi yang saya terangkan, ada kulit, mukosa, saliva ya, kemudian asam lambung ini masuk dalam barrier ya. Kemudian yang bloodborne ya, yang di aliran darah itu ada komplement dan fagosit ya. Kemudian yang didapat tadi T cell dan B cell akhirnya ketemu ke sana. Intinya sebenarnya di sini ya. Udah selesai ya kuliahnya. Ya. Yang lain-lain kan pengembangan saja. Katanya kalau kuliah 1 jam itu paling yang diterima kan 5% ya. Ini sudah saya kasih 5%, itu sudah selesai, sudah cukup. Yang lain itu tambahan, kalau yang mau tidur silahkan. Ya dari sini paham ya. Jadi hanya ada yang init, ada yang didapat. Nanti ada gangguan terhadap komplement, gangguan terhadap fagosit, gangguan terhadap barrier fisik, gangguan terhadap B cell, terhadap T cell, menimbulkan penyakit. Karena ini defisien, harusnya full tapi nggak full ya. Misalnya di sini ada barrier fisik, kulitnya tadi luka ya, ada luka di kulit jadi penyakit dermatitis ya, jadi ulkus itu karena di situ ya. Kemudian di asam lambung, misalnya asam lambungnya berkurang, pada orang sakit MAH kan sering ya, sakit MAH dia minum obat anti MAH pakai PPI, jadi proton pump inhibitor, sehingga asam lambung dikurangi. Asamnya kurang, MAH-nya berkurang karena memang terus perihnya hilang. Tapi asam lambungnya berkurang, makanan kita yang masuk tidak sempurna didekontaminasi. Akhirnya sebagian kuman masuk ke usus, akhirnya jadilah sakit. Sakit tipes itu sering karena orang yang sakit MAH. Karena apa? Karena kuman tipes harusnya terdekontaminasi di asam lambung. Karena nggak terdekontaminasi, dia ngalirlah kuman sampai ke usus, di usus dia menginfeksi usus. Ini contohnya begitu ya. Karena sebenarnya karena defisiensi dari barrier di asam lambungnya. Contohnya begitu, cara berpikirnya gitu aja, gampang-gampang aja ya. Kalau terlalu jauh biasanya lupa nanti mau ujian. Karena ujian untuk S1 kan yang penting pemahaman di logikanya ini dan yang dasar harus paham. Kalau yang ornamen-ornamen tambahan obat ini itu kan ornamen yang pengembangan ya, karena nanti bisa berubah. Anda lulus sudah nggak itu lagi, tapi kalau ini Anda sampai lulus jadi dokter berapa tahun, ilmu ini belum berubah lagi, masih gini-gini aja ya. Yang berkembang nanti tambahannya ke dalam ini, yang ada di fagosit itu neutrofil di dalam isinya apa saja tuh, secara biomolekuler itu apa, kemudian genetiknya gimana, reaksi gen nanti diteliti sampai ke situ, sampai sekecil-kecil. Itu perkembangan ke depannya ya. Jadi di sini yang perlu diperhatikan. Nah, ini kenapa imunodefisiensi itu karena adanya gagal atau elemen dari sistem imun ini berkurang ya, fungsinya berkurang ya, sehingga ada fagosit defisiensi, ada komplement defisiensi, ada T cell B cell defisiensi, atau keduanya T dan B cell defisiensi bersama-sama ya, atau ada imunoglobulin A defisiensi. Ini sebenarnya masuk dalam kategori yang tadi ya, imunoglobulin. Jadi ini yang primer ya.
Kalau yang mengenai yang innate itu berarti imunodefisiensinya primer. Tapi kalau yang sekunder berarti dia mengenai gangguan lingkungan yang lain yang mengakibatkan gangguan imun yang tadi ya. Jadi kalau yang tadi ini agak bingung toh, kanan kiri ya. Jadi ini kalau yang terkena ini defisiensi ini dan ini ya, ini dua-duanya kanan kiri itu kena yang miliknya imun, itu menjadi penyakitnya namanya primer imunodefisiensi. Jadi tidak hanya yang innate saja ya, tidak hanya yang ini menjadi primer, tapi kalau yang imun sistem ini yang terkena secara langsung itu berarti dia primer imunodefisiensi. Kan bisa fagosit, komplement, B cell, T cell, berarti kan kanan kiri oke ya. Tapi kalau yang acquired, yang sekunder itu kalau dia akibat yang lain ini ya. Ini kan ada malnutrisi, infeksi, stres lingkungan ya, usia yang ekstrim ya, entah terlalu muda atau terlalu tua ya, trauma, pembedahan, obat-obat imunosupresif, kemudian genetik ya. Ini semuanya ini mengganggu imunitas kita tadi. Jadi imunitas kita yang baik innate maupun adaptif itu diganggu oleh lingkungan, menimbulkan penyakit yang didapat, imunodefisiensi yang sekunder ya. Kalau yang ini imunodefisiensi primer. Jadi nanti di situ ini nanti sampai pembagian penyakitnya sampai di sini. Ini contohnya ya, contoh penyakitnya yang memang diharapkan dipelajari di fase ini. Ada penyakit-penyakit yang ini ya. Jadi ada chronic granulomatous disease, ada defisiensi G6PD, ada sindrom Sediak Higashi, dan ada sindrom De Jos. Ini ada ini yang paling nggak harus dipahami. Nah, yang di sini aja nanti yang keluar dari soal-soal ya, dari karena yang diajari ini ya ini yang ditanyakan ya. Kemudian yang sekunder ini kan akibat tadi ada malnutrisi, ada tumor, ada obat, ada imunosupresif, radioterapi, stres, penyakit lain, trauma dan lain-lain. Ini menimbulkan kita menjadi imunnya. Misalnya kita termasuk infeksi HIV misalnya, itu kan yang terserang T helpernya. Jadi kalau di situ sel T-nya diserang, akhirnya sel T-nya rusak, akhirnya tidak punya imunitas di bidang itu. Dan besok terapinya adalah terapi targeting terapi. Yang rusak sel T-nya, yang diperbaiki sel T-nya gitu ya. Kalau demam ya, karena demam berdarah yang diobati pakai paracetamol misalnya, itu ngobati apanya? Apa ngobati demam berdarahnya? Ya kan, menurunkan panasnya saja. Ya, paracetamol hanya menurunkan panasnya saja. Tapi efek obat paracetamol hilang ya panas lagi, karena penyebab demam berdarahnya masih belum hilang ya. Jadi kayak Anda misalnya merebus air, masih saklarnya masuk ke listrik itu masih nyala, kok panas, kemudian dikasih paracetamol, turun nggak? Turun ya? Kita ngasih memanaskan air, colokan listrik, saklarnya dinyalain, airnya panas, terus dikasih paracetamol, turun ya? Padahal kalau tubuh kita panas, kasih paracetamol turun ya. Jadi paracetamol dimasukkan ke termos, kok termosnya airnya nggak dingin ya. Harusnya kulkas itu dikasih paracetamol ya, biar nggak pernah panas. Atau matahari ya, matahari panas terus karena nggak pernah minum paracetamol. Ini artinya apa? Kalau panasnya itu hanya kita kasih es ya panasnya reda. Tapi selama saklarnya belum dimatikan, ya panas lagi. Kausalitas dari kedokteran nanti kalau bisa memang harus etiologinya ini yang dihilangkan. Penyebabnya saklarnya masih nyolok ke listrik, ya dimatikan saklarnya, nanti panasnya menghilang. Demam berdarah ya gitu, virusnya nanti sudah selesai masa kerjanya, kita hambat dia biar gak bekerja, karena belum bisa mematikan virus demam berdarah.
Jadi kalau kita kena demam berdarah ya biarkan virusnya menjalani kehidupannya sampai dia mati sendiri. Memang sudah umurnya mati, sudah nggak menyerang kita, kita baru normal lagi. Karena belum ada obat antivirus anti demam berdarah sampai sekarang juga nggak ada. Jadi nggak kita matikan, jadi selamat ya. Dia cuma numpang ke tubuh kita, menjalani hidupnya, kemudian kita sampai menggigil demam, begitu virusnya mati, kita sehat lagi. Jadi kita hanya dilewati oleh mereka. Ya, jadi ini. Nah, satu yang primary tadi, ada beberapa hal, contohnya tadi yang phagocyte defect ya. Defect dari phagocyte, ini contohnya nanti penyakitnya seperti ini sayangnya belum ada yang nama Indonesia ya. Nah dulu yang menemukan orang-orang luar terus ya. Ini namanya agak susah-susah. Coba kalau orang Bantul gitu ya, atau orang Jawa gitu ya, nanti ada si Joko gitu ya, si Bambang sindrom gitu ya. Kalau nggak ada ya, kalau ada gitu kan bisa ya. Ini kalau ini saja Higashii sindrom kan, tapi nanti kasihan orang Uni Soviet ya. Kalau misalnya ada Bambang sindrom, dia mahasiswa sana yang apalagi susah Bambang. Tapi kalau kita masih bisa ngomong orang ini saja Higashii sindrom, wah mana kita gimana gitu ya. Ini untuk penyakit yang akibat phagocyte defect dan complement defect ya. Jadi ada leukosit adesi defect, defisiensi. Jadi leukositnya defisiensi untuk lengket ya, untuk adesi. Sehingga dia tidak mudah untuk menyerang kumannya. Kemudian Celiac Higashii syndrome, MPO defisiensi, chronic granulomatous disease. Yang nanti harus dipahami lebih itu chronic granulomatous disease ya. Kemudian yang komplement itu komplement defisiensi ya, ada komplement komponen, ada komplement inhibitor ya. Dan ada yang hereditary angioedem, defisiensi C3, defisiensi membran, kemudian ada C2, C4 defisiensi. Ini komplement, karena komplement kayaknya sudah belajar ya tentang komplement dan sudah ya, belum kan sudah, ini tinggal penyakitnya ya. Kemudian yang lain tadi yang antibody ya, tadi kan phagocyte sudah, kemudian yang komplement sudah, yang tadi barrier ya, barrier sudah di mukosa, di kulit dan sebagainya. Sekarang yang antibody, ini contohnya ini ya, jadi X-linkage agamaglobulinemia atau Bruton disease ya. Lagi-lagi belum ada ini, endang disease belum ada ya. Dan CVID, mudah-mudahan di sini bisa ada menemukan penyakit apa gitu ya, terus dinamai nama Anda sendiri. Ini bisa terkenal sepanjang dunia masih berada ya. Kemudian transient hypogammaglobulinemia of infancy ya. Kemudian yang lain cell mediated disease, ini sel T ya. Kalau sel T ada thymic dysplasia, ada chronic mucocutaneous candidiasis, ada PNP deficiency, ini yang sering diperlihatkan di JOS ya, di JOS syndrome ya. Ini karena thymus aplasia ya. Ini yang begini-begini nggak menarik ya, karena ini kan hanya napalke ya. Oh itu yang menemukan itu penyakitnya itu lah itu ya, yang agak malas untuk, bukan malas juga, sempat hilang ya. Karena anak sekarang kan otaknya sering gak dipakai ya. Bener, sering gak dipakai karena sudah dialihkan ke hard disk dan ke HP, sudah pakai memori eksternal. Jadi memori internalnya kita sering tidak dipakai, sehingga masih banyak yang kosong. Kalau ditanya masih banyak yang kosong. Saya tanya kok asli banyak yang kosong. Apa ini? Kosong di sini, maka ada. Terus cari HP, oh ada di sini. Wah ternyata memorinya masih bagus di HP daripada di sini. Gitu tanya di sini ada. Jadi kalau ada yang tanya lagi, ada apa di sini? Yang ini nih. Jadi pura-pura mikir gini. Ya nggak ada di situ. Belum pernah diisi kok pura-pura mikir. Jadi kalau jadi mahasiswa nanti kalau ditanya nggak usah pura-pura mikir. Kalau nggak ada bilang nggak ada gitu aja. Maaf dok, saya belum pernah
nyampe, tak coba di sini tak lihat ya, langsung baca aja. Karena mahasiswa kan saatnya untuk mengisi ya. Kalau bisa recall menceritakan kalau yang sudah ada disampaikan. Sering disampaikan menjadi memorinya lebih ingat, lebih nancep lagi situ. Coba kalau nggak pernah disampaikan, saya pernah dengar misalnya, oh pas seminar di sana ngomong gini, tapi Anda nggak menyampaikan lagi ke orang lain, lupa sudah. Tapi kalau kita menyampaikan, makanya kalau jadi guru kayak gini ya, jadi ingat lagi ya, yang kemarin lupa ingat lagi karena kita sampaikan lagi. Itu. Jadi kalau kadang-kadang kalau saya diskusi ya bukan menghina ya, tapi ya cuma humor aja. Ayo apa dek ini? Diem. Mau berapa menit? Gak jawab berapa menit. Memang ada di sini. Ya, jangan diharap di sini ada, oh dicari-cari kan menu gitu ya, udah nggak ada ya udah cari gitu ya. Jadi nggak usah malu terus mencari literatur. Anda mahasiswa saatnya isi otaknya untuk diisi memorinya ya. Nah kita memang ada malas untuk mengisi karena sudah kan sudah ada hard disk eksternal gitu, ada memori eksternal, giganya lebih banyak berapa tera, nah, habis ya beli lagi tambahannya gitu ya. Nanti kalau ada yang nanya cari lagi, tapi di sini otaknya untuk mencari udah lupa lagi kemarin disimpan di mana ya. Di sini cuma rangkaian untuk nyimpan di mana aja lupa ya, jadi repot lagi. Ya mudah-mudahan makin lama otak kita nggak makin atrofi, makin kecil gitu ya. Nanti lama-lama kayak belalang ya. Jadi makin lancip kepala manusia itu karena nggak mau diisi pikiran gitu ya, makin lancip gitu, nggak isi gitu. Mungkin gitu ya ke depannya, wajah manusia berubah ya. Oke, ini yang antibody imunohumoral sel B, yang sel mediated ini karena sel T, yang ini kombinasi antara B dan T ya. Yang sering ya ini ber-IgE syndrome atau ataxia telangiectasis. Ini kesimpulannya saja yang tadi ya, yang antibody protective fat B cell, yang ini T cell, yang ini phagocyt, ini komplement, ini contohnya penyakit ini. Kalau mau dicari di ICD-10, ICD-9 ya, kodenya penyakit ini. Ini harusnya ICD-10 ya, ICD-9 nya. Kalau di luar negeri pakainya ICD-9 ya. Kalau kita ICD-10, Classification of Disease itu ICD-10. Yang 9 itu tindakan. Jadi ada kodenya ya. Kalau sudah punya kode-kode gini, kalau nanti di penyakit jiwa itu kan kode semua. PPDGC itu kode penyakit ya. Kode penyakit berapa itu, H10 atau berapa ya. Kalau yang penyakit infeksi kan menyamarkan pakai kode B20, B21 gitu ya. Seperti Anda mau beli makanan kuliner juga. Oh, tongseng jamu. Tongseng jamu tahu tongseng jamu? Yang pernah beli tongseng jamu nggak? Di Jogja ada tongseng jamu, pedas, enak, lezat. Ada yang pernah beli? Nah, tongseng jamu biasanya kan dagingnya dari anjing. Nah, berarti makan anjing. Kalau babi B2 biasanya ya. B2 sudah terkenal. Kalau ini memang sate B2, ini B2 ya, itu berarti dari babi. Ini kalau lebih ingin ruwet dan memahami, ini bisa melihat dari sejak stem cell itu menjadi myeloid progenitor, kemudian jadi lymphoid progenitor ya. Jadi ada myeloid, ada lymphoid, kan ada golongan myelo ya, ada yang lymphoid. Jadi nanti ada leukosit, kan tubuhnya ada dua ya. Nanti jadi penyakit yang leukemia itu juga dua, dari dasar M atau L, ALL, ML ya, di myelo atau dari limfa. Jadi ini yang jalurnya ada dua itu. Di hematologi sudah belajar ini ya, sumsum tulang dari stem cell jadi yang golongan myeloid, ada limfoid. Yang myeloid nanti kaitannya dengan ini kongenital ya,
agranulocytosis di sini karena myeloidnya berkurang ya. Sehingga nanti neutrofilnya berkurang karena myeloid nanti ke arah neutrofil ya. Kalau sini limfoid nanti ke limfosit dan seterusnya ya. Sana. Jadi kalau di sini yang berkurang ini namanya congenital agranulocytosis karena nanti tidak punya neutrofil. Jadi granulositnya hilang ya atau berkurang. Akhirnya kalau terus-terusan menjadi kronik granulomatosis. Kemudian kalau dia ini yang myeloid kan bisa ke neutrofil, bisa ke monosit ya. Kalau dari sini dia bisa juga ke defisiensi leukosit adesi. Kemudian kalau yang mengenai limfoid kan ada nanti ke B cell dan T cell ya. Kaitannya ke sana. Yang kena B cell ini bisa X-linkage agammaglobulinemia. Kalau yang dua-duanya B cell dan T cell ini severe combine. Yang ada severe combine berarti kombinasi ya antara B dan T yang di sini sama-sama defisien. Kalau yang kena timus ini the Jones syndrome. Kemudian seterusnya begini ya. Jadi ini kalau yang B cell nanti sampai ke matur B cell. Kalau yang kena di sini nanti ada hipogammaglobulinemia, ada X-linkage hyper IgM dan seterusnya. Ini tergantung jalurnya di mana dia defisiensi. Jadi kalau yang senang belajar tentang sumsum tulang, kalau pas beli bakso sumsum tulang diinget-inget ini ya. Dicari ya. Stem cell-nya yang mana atau myeloid yang mana, limfoidnya yang mana. Bisa bedain nggak kalau pas nyucuk sum tulang itu? Di situ dilihat ya, anak kedokteran kan beda ya. Oh, limfositnya sekian persen, tahan, tambah imunitas. Ya humor-humor gitu, tapi mengembangkan jadi hafal ya. Jadi lewat belajar yang santai gitu ya. Santai tapi masuk, jadi nggak usah terlalu serius banget. Kamu ini gitu, malah nggak masuk. Ada juga yang memasukkan ilmu dengan dimarahi itu terus ingat sepanjang masa aja. Tapi ada memasukkan ilmu yang dengan dibahagiakan, saking bahagianya dia ingat terus. Terus saya dulu masih ingat terus itu dimarahi ya. Pas PPDS malah sudah mengambil spesialis. Ada pasien IHA ya, tahu IHA ya? Autoimmune hemolytic anemia. HB-nya cuma 2, dan harus ada transfusi. Transfusinya juga harus pengawasan karena kemungkinan ditransfusi karena ada autoimun dia akan terjadi reaksi, sehingga bisa terjadi reaksi transfusi. Jadi harus dalam pengawasan, di drip. Kalau ada apa-apa langsung kita lakukan. Jadi kebetulan saya jaga malam, saya transfusi jam 11 malam. Kemudian saya baru ingat lagi, tak lihat jam 5 pagi transfusi sudah selesai sama perawatnya, alhamdulillah sih tidak apa-apa. Begitu laporan pagi, dilaporkan ini dok, dilaporkan ini tadi malam sudah kita transfusi. Transfusinya pakai apa? Caranya gimana? Ini caranya begini, diberikan obat antinya pakai metilprednisolon sekian sebelum transfusi dok, diberikan segini dengan tetesan sekian dalam pengawasan ketat karena akan terjadi gini-gini. Kayaknya udah ngelaporkan wes apik banget itu. Ketat ini. Terus masuk jam berapa? Jam 11 dok. Sudah selesai sekarang? Sudah dok. Tadi dilihat jam berapa? Jam 5 dok. Kamu katanya pengawasan ketat. Apa juga pengawasan ketatnya di mana gitu? Jam 11 pak masuk transfusi, jam 5 baru dilihat. Pengawasan ketat itu namanya. Coba kamu maju sekarang di sini push up. Laporan pagi gitu saya suruh push up di depan. Jadi ingat sampai sekarang kan, gara-gara di Gudono ternyata cara memasukkan ilmu dari dosen saya dulu gitu biar saya ingat sampai sekarang. Sekarang jadi profesor di UGM itu, gimana Barka? Masih ingat saya kan? Ya ingat ya prof. Ya, karena ingat dan ingat itunya juga, dan beliau juga ingat saya gitu ya. Dulu pernah sampai begitu. Kamu sih nggak mudah-mudah sehari-hari ini nggak dong gitu. Saya nggak sabar. Ya sampai begitu ya, cara memasukkan ilmu. Kayak pendekar-pendekaran itu ya, para guru ke ini kan seperti itu caranya. Gimana
muridnya dibuat supaya dia memang paham dan bisa. Kalau dokter kan dengan mahasiswanya kan kayak pendekar ya, harus betul-betul bisa menggantikan saya besok. Kalau di penyakit dalam gini-gini Anda harus bisa ngerti penyakit dalam seperti ini. Saya besok pergi Anda bisa menggantikan totalitas atau lebih dari itu kan. Harapannya kan gitu. Jadi bukan wah jangan dididik banyak-banyak nanti menyaingi saya. Jadi saya prakteknya nggak laris lagi ada dia ya kayak gitu ya. Karena pendidikan dokter itu betul-betul disampaikan untuk bisa menggantikan. Ini contohnya yang satu ya, tadi yang kronik granulomatosus. Kelihatannya sepele cuma gini kelihatannya. Mungkin yang kayak sering jerawatan ada ya model begini itu, nggak sembuh-sembuh ya, jangan kayak ini. Ada yang begitu memang kadang. Jadi OGD CGD itu ya yang kronik granulomatosus disease berarti tadi kan gangguan di neutrofil ya. Neutrofilnya kurang sehingga dia tidak punya alat atau substansi leukosit yang harusnya dia membunuh kuman. Jadi di sini kumannya ada, nggak hilang-hilang, muncul lagi. Ini memang paling sering di daerah-daerah yang lekukan-lekukan ya. Di sini kan kadang keringat lupa nggak terbasuh ya. Kalau cuci muka kadang cuma sampai depan atau sini yang sebentar. Itu juga leher sini juga kadang nggak mandi terlewat ya. Apalagi nah gitu ya, sering terlewat. Banyak yang sebenarnya terlewat ya, kadang mandi nggak begitu memperhatikan lekuk-lekuknya. Jadi kalau mandi harus hafal anatominya. Sulkus-sulkusnya di mana harus dibersihkan. Karena sulkus itu sering tidak terbersihkan saat mandi. Ada sulkus di mana gitu ya. Berarti kalau mandinya jelek, anatominya dulu nggak lurus. Ya, pokoknya setiap keseharian kita dicari-cari gitu biar sambil basuh-basuh ini sulkus ini apa, ini otot ini, muskulus ini, sambil nyambung di sini muskulus rectus abdominis ini apa gitu, sambil terus gitu ya. Nanti kan lama-lama apa ya. Jadi memang ini bisa di kulit, bisa di paru, bisa di limfonodi, bisa di liver, bisa di tulang, dan bisa kadang-kadang malah sampai ke otak ya. Jadi organ yang terkena tadi seperti tadi itu granulomatosus itu bisa sampai ke mana-mana. Tadi yang dicontohkan yang gambar yang di kulit ya. Jadi ini bisa di anak-anak sampai di dewasa. Jamnya cepat ya, sudah 1 jam. Ini cara diagnosisnya. Terapinya tentu di sini harus diberikan obat-obat profilaksis, antibiotik dan anti jamur, karena begitu dia kurang imunnya, jamur itu sering tumbuh ya. Jadi kalau kita sering jamuran itu jamuran itu contohnya apa yang gampang itu yang terkenal di Jawa itu kan panu ya, PVC ya, panu, PVC atau Tinea corporis ya, yang gampang muncul jamur ya, entah di punggung, entah di selangkangan, entah di ketiak ya. Itu merupakan ciri imunitasnya agak menurun ya, karena jamurnya muncul. Atau di kuku ya, itu hati-hati nanti setelah ini screening ya, pada saat mandi ingat saya gitu ya. Di sini jamurku ada di sini, ini ada di sini, semua dicari-cari gitu ya. Saya termasuk imunokompromis enggak ya? Oke ya. Jadi di sini ada. Kemudian karena sifatnya kekurangan ini ya diberikan injeksi interferon gamma ya. Memang agak susah ya, karena pasien suhu ini kan nggak banyak. Obat ini jadi mahal. Obat yang jarang digunakan tapi perlu pada orang tertentu jadi mahal karena sedikit ya. Jadi kalau Anda punya mobil yang hanya terbatas pembuatannya, cuma seluruh Indonesia hanya dibuat 10, itu kan jadi mahal ya.
Padahal harganya mungkin 100 juta tapi jadi 1 miliar karena yang beli cuma 10 orang. Kemudian kalau ada infeksi segera diberikan terapi yang agresif, bisa juga dengan transplantasi sumsum tulang. Sampai transplantasi sumsum tulang bisa. Sumsum tulang itu dicangkok, ini dicangkok ya. Kalau pohon dicangkok, dikerik-kerik gitu ya, dicangkok itu bisa. Kalau sumsum tulang cara nyangkok piye ya? Kalau saya biasa cangkok ginjal itu ya biasa cuma dipotong arteri, vena sama ureternya, dipotong, dialihkan gitu ya, disambung lagi kan cuma gitu, disambung, jahit, selesai gitu ya. Nah, sumsum tulang gimana, dicopot, dijahit gitu, atau diaduk-aduk, campur gula, diminum. Itu kalau sumsum tulang yang di bakso ya tinggal diaduk-aduk, disedot gitu ya. Itu cangkok sumsum tulang. Ya kan, caranya nyangkok sumsum tulang itu betul-betul diambil semua itu leukositnya ya. Leukosit yang di darah dinolkan, yang di sumsum tulang dinolkan, diambil nol, kemudian diberikan bibit yang baru. Jadi kalau masih ada yang lama ya nanti tumbuh dari yang lama lagi ya. Kemudian untuk Digeaux syndrome ya. Digeaux syndrome ciri khasnya begini ya. Jadi kayak bibir sumbing ya, yang dalamnya palatumnya juga tidak nyambung di gini ya. Kalau mau manekin ya seperti ini ya. Ini ada celah di sini tapi ternyata di dalamnya celahnya lebih lebar. Jadi sampai sini tidak nyambung pada saat pembentukan dulu waktu bayi ya. Ini kan kasihan ya, mau pilek masuk ke sini ya, nggak bisa lewat lubang hidung keluar, malah lewat mulut ya. Kalau sedang makan bersin-bersin karena yang dimakan masuk ke hidung. Kalau Anda makan masuk ke hidung aja rasanya gimana? Ini tiap makan masuk ke hidung. Ini cara periksanya macam-macam ya. Dari darah rutinnya, dari serum imunoglobulinnya, mana yang kurang di mana dia periksa semua. Ini memang penyakit-penyakit yang jarang di Indonesia. Sebenarnya ada tapi jarang karena apalagi sekarang BPJS ya. Mau periksa-periksa gini bisa semua, jadi akhirnya menjadi kalau ada kasus gini dimasukkan program penelitian biar mendapatkan pemeriksaan-pemeriksaan yang memang ini dibutuhkan. Ini kalau mau diagnosisnya apakah karena T selnya yang rusak, B selnya yang rusak, fagositnya yang rusak, innate imunitasnya yang rusak, atau semua ini ada tes-tesnya ya. Kalau melihat fagosit tes, oh ini harus pakai chemotaxis assay, bactericidal assay, ini banyak alat-alatnya, cuma ini masih di lab-lab penelitian. Susahnya untuk pelayanan belum bisa dilakukan di Indonesia. Terpaksa saya kirim ke luar ya, ada sakit-sakit seperti tadi. Jadi ada kesempatan Anda ngirim pasien begini ke luar negeri, kemana, mengantarkan pasiennya ya. Sebagai dokter kadang jadi pengantar. Oke, nah ini terapinya ya. Kalau tadi diagnosisnya, cara mendiagnosisnya, semua kelainan tadi, kelainannya di mana, cara mendiagnosis dengan alat-alat begini ya. Kemudian terapinya masing-masing, kalau combine immunodefisiency ya bisa transplant stem cell ya, bisa terapi gen, berarti replacement enzyme ya, replacement immunoglobulin ya, anti, yang paling bisa kita profilaktik antibiotik ya, atau dikasih imunosupresan lah ya, ini bisa. Kemudian yang antibody deficient ya ditambahkan immunoglobulin. Kalau yang phagocyte defect ini transplant stem cell, jadi transplant sumsum tulang lagi ya. Kemudian yang complement deficiency bisa dengan imunisasi, masih memungkinkan. Yang innate defect tadi dengan stem cell transplant lagi ya. Imunisasi masih memungkinkan. Kalau yang autoinflammatory pakai steroid masih bisa. Yang disorder dari imun dysregulasi ini bisa ditambahkan, karena dia kurang, tambahkan. Yang beredar kurang, tambahkan. Prinsipnya kalau yang ini seperti itu. Ya, jadi yang penting kita bisa mengerti siapa-siapa yang memang ada defisiensi imun, itu biasanya kelihatan.
di kelas begini ada bola-bali sakit, itu izin nggak masuk, di kelompoknya dia sakit lagi izin nggak masuk, itu jangan bangga ya, jangan bangga karena malah harus waspada. Kok teman saya sekelompok nggak sakit, kok saya sakit ya, di udara yang sama tutorial gitu, yang lain flu gitu, flu-nya bertahan, kok dia nggak bertahan ya, dia harus sampai izin gitu ya, itu kan berarti daya tahannya cukup. Yang seperti ini segera untuk memperbaiki diri. Jangan kadang ada orang yang bangga untuk dimanja soalnya ya. Kalau misalnya ada yang memperlihatkan sakit biar orang lain perhatian dan memanjakan, itu ada juga yang gitu. Jadi kalau jalan pura-pura, aduh aku sakit, biar dituntun, biar diperhatikan. Oh iya, lu obat ini ya sakit. Oh iya, kita bakso bareng ya biar lenu. Kan ada yang ada yang begitu, ada yang bangga dengan sakitnya dipertahankan. Jangan ya. Kalau bisa kelihatan saya fit, saya nggak apa-apa, saya siap menolong Anda gitu ya. Jadi beda ininya, beda kualitasnya ya. Soalnya ada memang yang dari kecil dibiasakan begitu, dimanja kalau kelihatan mesake gitu ya. Jadi kelihatan di mana-mana mesake itu, jadi dia senang begitu. Apalagi kalau misalnya sakit sehari sudah pada nengok ke rumahnya, begitu senang besok sakit lagi gitu ya. Ya usahakan jangan ya, karena orang yang seperti ini berarti ini ada tanda-tanda imunodefisiensi. Yang lain tidak apa-apa, kok dia sakitnya berat ya, dia sakitnya ringan-ringan, yang ini kok berat, berarti ada sesuatu yang dia defisiensi. Ini untuk mentilikan diri ya. Jadi saya kalau bimbing koas kan sama ya, koasnya sekarang stase anestesi, besok bedah, bulan depan lagi jiwa, bulan depan saraf. Itu kalau bisa keliling seluruh stase itu untuk dalam rangka mendiagnosis diri sendiri. Masuk stase jiwa, saya punya kelainan jiwa apa ya, bisa mendiagnosis diri sendiri. Yang masuk saraf, kok geringan ini sakit apa ya, ketemu ya. Setelah stase kan kalau bisa untuk general check up ya. Jadi kalau pas koas sebelum jadi dokter, general check up keliling seluruh stase itu. Jadi untuk screening di sini yang suspek itu segera di screening ya, untuk mendapatkan apakah dia memang kekurangan di mana ya. Kemudian dilakukan investigasi sampai dilakukan pengobatan ya. Harapannya itu ya. Walaupun sampai sekarang IV imunoglobulin ya, intravena imunoglobulin khusus untuk IgA defisiensi tidak ada manfaatnya ya. Untuk ini, tapi ini masih bisa berubah-ubah karena ini sesuai penelitian terbaru. Kayak zaman dulu pasien dengan gagal jantung dilarang pakai beta blocker. Setelah penelitian sekian banyak, mana beta blocker sangat diperlukan untuk gagal jantung. Beda lagi tuh. Jadi dokter jantung aja sampai ini. Dulu namanya aspirin itu kan obat yang biasa diminum orang zaman dulu kalau panas demam pakai itu. Kemudian era tahun berapa, saya dulu semester 4 ya, semester 4 nanti tahun 89 ya. Dapat dananya belum ya? 89 belum ya? 89 saya sudah semester 4 dulu di kedokteran. Itu apa namanya? Tadi mau ngomong apa ya? Jadi lupa ya, tadi ngomong apa ya? Beta blocker, aspirin. Jadi pas saat itu saya diskusi sama dosen farmakologi, ini ada jurnal terbaru ini malah aspirin sangat berguna untuk penderita jantung. Aspirin kan obat zaman dulu untuk ini. Iya, ini terbukti ya, baru saat itu tahun 89 tahun 90. Penelitian itu menunjukkan dulu sebagai obat pusing, obat ini kok tiba-tiba untuk obat jantung sekarang dipakai sampai sekarang sebagai dual antiplatelet, aspirin dan clopidogrel untuk penyakit serangan jantung. Luar biasa ya. Beta blocker dulu begitu, pantang tidak boleh sama sekali pasien gagal jantung diberikan beta blocker. Karena pikirnya beta blocker itu berarti memblok beta sehingga nanti jantung menjadi lebih lemah. Betanya diblok kan jadi lebih lemah.
Jadi nggak boleh pasien sedang lemah jantung dilemahkan lagi, nanti pompanya gimana? Tapi ternyata nggak, begitu dikasih beta blocker, justru yang sedang serangan jantung karena nekrosis harus diistirahatkan, jangan terpacu oleh simpatis terus. Nanti yang nekrosis tambah rusak. Jadi justru diistirahatkan dengan beta blocker supaya denyutnya lebih lambat. Kemudian nanti jantungnya akan bisa lebih membaik, nanti pelan-pelan jantungnya menjadi kembali baik. Ini teorinya beda kan? Ya, seperti ini nanti yang akan berubah-ubah ya. Anda di sini sekarang apa, besok. Oke, sekarang itu yang primer ya. Jadi yang primer tadi melalui innate dan acquired, dari innate dan adaptif ya. Yang mempengaruhi itu semua menjadi penyakit-penyakit yang primer. Kalau yang sekunder berarti didapat akibat lingkungan tadi ya. Di sini ada usia ya, usia yang terlalu muda atau terlalu tua ya. Kalau bisa juga jangan lahir terlalu muda, jangan mati terlalu tua. Dan ini masuk ke ini ya. Jadi kalau baru 5 bulan dari kandungan ya jangan minta lahir dulu, nunggu 9 bulan. Jangan gaya di dalam perut itu, saya sudah kuat kok, mau lahir aja. Jangan ya. Jadi kalau yang mau lahir nanti dipertahankan, jangan buru-buru ya. Nanti tugasnya dokter obskin, kalau sudah mau buru-buru ditahan, jangan lahir sekarang. Kasih obat apa biar rileks, tidak kontraksi, biar tidak begitu lagi. Itu mencegah ini ya. Yang sudah tua gimana? Jangan tua-tua. Kalau sudah mau tua segera apa? Segera diaktifkan supaya dia tetap berkualitas, jangan segera dimatikan ya. Tapi ada usaha itu negara itu kemarin sampai luar biasa itu. Orang sakit, orang tua tidak berguna, segera hilangkan dari alam ini. Supaya yang ada di alam ini orang-orang yang berkualitas. Jadi ya manusia pikirnya macam-macam kan. Zaman nabi-nabi dulu bayi laki-laki dilarang hidup, begitu lahir bunuh. Nanti laki-laki kan begini-begini, ada konsep gitu, bunuh mati. Kemudian kemarin sudah hampir itu semua pasien yang sudah tidak berguna, sudah tidak punya kualitas hidup ini sudahlah nggak usah ditolong, biarkan dia mati gitu. Indonesia ini kan sudah berkurang ininya dananya untuk itu, sudah nggak cukup ini, jadi itu ya nggak. Masa misalnya pasien saya di hemodialisis seminggu 2 kali, sekali dialisis 1,5 juta, 1 bulan 8 kali, berarti 10-12 juta. Kemudian dia di rumah cuma tiduran, nggak ngapa-ngapain, kadang malah ngerokok gitu ya, nggak kerja apa-apa, sudah tua. Terus kualitasnya apa untuk negara apa ini? Kayak gitu mbak wes gak usah di-HD biar nanti kan meninggal. Tapi ada yang sampai ada yang berpikir seperti itu gitu. Ini yang bahaya ya. Karena berpikirnya kurang holistik ya. Jadi kalau holistik itu orang sakit itu bukan beban negara, tapi aset. Orang sakit itu aset negara. Seberapapun dokternya banyak, orang sakit nggak akan hilang. Karena justru akan membangkitkan dinamika kehidupan lebih bergerak, ekonominya lebih bergerak cepat lagi gara-gara banyak orang sakit. Jangan dikira yang bermanfaat orang sehat toh. Orang sakit itu sangat bermanfaat ya. Kalau nggak ada orang sakit, nggak ada fakultas kedokteran. Sekarang didirikan sekian, moratoriumnya dibuka sampai 200 fakultas kedokteran baru. Karena untuk terimbas orang sakit banyak, langsung diproduksi dokter banyak-banyak. Termasuk Anda beruntung bisa menjadi dokter karena lagi dibutuhkan banyak. Kalau nggak ada orang sakit, teman-teman sakit nggak ada, dokter ditiadakan aja, semua ditutup, rumah sakit tutup, puskesmas tutup, karena nggak ada orang sakit lagi. Ya, Anda nggak jadi lagi gitu ya. Pabrik obat tutup, orang sakit berkurang. Fakultas keperawatan tutup, nggak butuh lagi perawat. Semua gitu ya. Tapi kalau memandang bahwa orang sakit itu aset, maka akan diteliti ini sakit apa tuh, dicari penelitiannya ini, cari ini, terus ketemu ini, keilmuannya bertambah. Dan ini sakit apa, perlu obat ini, pabrik obatnya nambah. Produknya dari mana? Oh dari ini, dari jahe ini, oh jahenya jadi ditingkatkan, ekonominya tumbuh.
terus gitu. Oh ini kok sampai tua gini gimana nggak bisa jalan, perlu kursi roda, pabrik kursi roda ada gitu ya. Terus begitu, jadi kalau berpikir kita itu menjadi aset itu, maka gerakan ekonomi karena orang sakit justru makin meningkat. Jadi pendapatan negara justru masih makin, padahal yang membiayai orang sakit kan iurannya masyarakat sendiri, bukan ngambil dari mana-mana. Iurannya masyarakat digilir, kemudian digulirkan, kemudian dibiayakan untuk masyarakat yang sakit. Jadi nggak mengambil dana dari mana-mana sebenarnya. Nah, itulah harusnya itu menjadi aset bangsa yang terus berkembang, itu menggulirkan. Jadi jangan apa-apa orang putus asa ya, wah anakku jelek tak bunuh aja selesai. Enggak gitu lah. Masa aku berpikirnya kayak gitu, pragmatisnya. Istri saya jelek, keturunannya jelek-jelek, tak ganti yang cantik, dan nanti urusannya cantik ini tak. Ini enggak gitu ya. Ini harus bisa apa yang ada, kemudian diteliti, kemudian dikembangkan, terus apa terus jadi berkembang gitu. Jadi berpikirnya jangan berpikir putus asa, ini berpikir berkembang, kemaslahatannya. Ini kemudian yang dari medication, dari obat-obatan yang misalnya obat lupus ya, dia kan harus imunosupresan. Ini kadang menimbulkan gampang infeksi ya, pemberian kortikosteroid ya jangka panjang itu jadi penyakit. Misalnya ada gatal minumnya dexamethasone terus, itu ya lama-lama Cushing syndrome ya. Kemudian prosedur splenektomi, infeksi HIV ya, diabetes, urema, macam-macam ini di sini sudah diterangkan. Salah satu kalau kita mau lihat di sini, ini saya ngambil PowerPoint-nya Mbak Manipa ya, dari Chulalongkorn, Medicine of Chulalongkorn itu di mana? Jadi ini salah satu contoh yang extreme age ya, yang bayi baru lahir, apalagi yang prematur ya, belum cukup bulan ya. Jadi neutrofilnya belum berfungsi baik, jadi fagosit ya, kemotaksis masih belum baik, NK cell-nya masih kurang ya, sitokin produksinya masih kurang. Ini menimbulkan imunitas yang jadi ini faktor lingkungan yang menimbulkan innate immunity-nya berkurang. Tapi ini bukan karena penyakit primer di innate immunity-nya. Kalau primer tadi memang ininya kurang sejak dia lahir, nggak ada apa-apa dia sudah kurang. Tapi kalau ini cukup, tapi gara-gara ini extreme age akhirnya menjadi berkurang. Ini maksudnya yang sekunder begitu ya. Bisa mengenai yang adaptive immune cell, kalau T cell-nya tadi juga berkurang pada yang ekstremis tadi yang prematur ya. Jadi dia belum bisa mengolah kalau ada sakit, kemudian muncul antibodi, dia belum bisa membentuk antibodi ya, karena dia masih. Yang sel B juga sama ya, dia belum bisa membentuk dengan baik ya. Ini contoh-contoh saja ya, harus dihafalkan. Yang penting hafalannya yang di depan tadi ya, di kerangka berpikirnya yang pentingnya, jadi dokter kerangka berpikirnya. Kalau ini udah tambahan keilmuan kedetilannya ya. Ini misalnya pada anak-anak atau yang fetus ya, infant ya, ini kan trimester pertama dia sudah ada dapat IgG dari ibunya ya. Ini begitu lahir nanti ini pada kelahiran IgG-nya paling cuma kurang dari 50% ya, yang dapat dari ibunya. Nanti baru dapat setelah dia lahir. Ini contohnya gitu. Jadi kalau begitu lahir dia masih belum dapat banyak imunoglobulin dari ibunya. Itu masih riskan ya. Jadi kalau bisa silakan ditularkan sakitnya ke tetangga-tetangganya, tapi berurutan. Jangan terus bareng-bareng gitu ya. Ada yang TBC ditularkan ya. Jangan ya. Artinya diadaptasikan dengan lingkungan supaya dia tumbuh bertahap ya. Jangan langsung begitu lahir ditaruh di pinggir kolam ya, tinggal tidur di rumah ya, jangan.
atau ada perlindungan, ada step-stepnya. Ini IgG juga seperti ini ya, masih rendah. Kemudian ini ya, kapan IgG muncul ke bayinya kan lewat transplasental ya, jadi lewat plasenta ya. Dari plasenta dia akan masuk, kemudian dia baru masuk ke sirkulasi bayi ya. Jadi ini diangkut di sini, masuk ke sini baru dilepaskan. Ini IgG dari ibu ke bayi ya, lewat umbilicus nanti ya di sini. Ini istilah yang preterm tadi ya, jadi memang seperti ini terutama hipogammaglobulinemia, jadi dia akan kurang imunitasnya karena ini semua. Ini keterangan tadi yang extreme age karena prematur ya, jadi ini pada bayi baru lahir terutama yang prematur kekurangannya ini, baik bariernya, baik mukosanya di kulit, kemudian innate imunitasnya, adaptif ini semuanya masih levelnya masih kurang, masih defect ya. Kemudian kalau terlalu tua juga sama ya, gambarnya terlalu tua. Harapannya kita ya berdoa kalau meninggal jangan terlalu tua, kalaupun tua tetap dengan sehat yang berkualitas gitu ya. Nah, harapannya kan orang tua lansia itu ya begitu ya, tetap sehat sampai lansia. Dan kita berusaha menjadi manusia itu kalau sakit memelihara sehat, memelihara itu karena ingin berkualitas dalam hidupnya, bukan untuk panjang umur ya. Kalau umur kan sudah ditentukan ya, nggak bisa panjang-panjang lagi, udah saatnya meninggal ya meninggal aja gitu ya. Tapi saat meninggal jangan didahului sakit yang berkepanjangan, itu harapannya gitu ya, supaya tetap sehat, menjaga kesehatan. Ini gambarannya seperti ini karena dia akan ada gangguan terhadap respon terhadap antigen baru. Jadi kalau ada antigen baru yang masuk, kuman masuk, itu responnya lebih terganggu ya, jadi lambat dia responnya, kurang baik. Ini contohnya gitu ya. Jadi gampang terjadi infeksi dan malignansi, kemudian autoantibody makin lama makin muncul sendiri pada orang tua. Namanya kan immunosense scan ya. Ini memang terkenal kemarin, namanya pada extreme age namanya immunosense scan. Gambarannya baik di innate maupun adaptif pada immunosense scans itu banyak, yang harusnya banyak dia turun, yang harusnya turun dia malah banyak ya. Terjadi gangguan keseimbangan. Contohnya ya, jadi yang naif sama memori makin lama makin berkurang ya. Karena orang tua kan makin lama tidak bisa atau gampang lupa ya, memorinya sudah mulai berkurang. Tidak ditambah sudah susah, yang lama pun sudah banyak yang hilang ya. Jadi kalau kemarin pinter banget, semakin tua ya jadi semakin kayak misalnya kayak saya gitu, dulu kelihatannya pinter gitu ya waktu masih muda. Begitu sama anak saya, papa sih nggak tahu apa-apa, bodoh gitu. Tapi saya anaknya sekarang kan udah gitu, ini loh pak kayak gini loh, masa gitu aja udah ngerti kan. Anak-anak kan selalu gitu ya, dinyak sama anaknya sendiri, pakai gadget ke sini gini, sini loh papa gitu aja nggak ngerti, sini anak-anak sering kelihatan sudah mulai menurun gitu ya. Karena puncaknya manusia itu 45 tahun ya, lagi puncak-puncaknya. Kalau bisa 45 sudah profesor. Baru saya salah, soalnya saya bukan salah tapi ya memang alamiahnya begitu ya. Saya dulu langsung setelah koas nyari S2 S3 di luar negeri ya nggak mampu saya dulu ya. Terpaksa ya sudah setelah koas lulus dokter, masuk puskesmas, jadi kepala puskesmas, dari kepala puskesmas praktek-praktek dulu cari penghasilan untuk melanjutkan spesialis nanti sudah 6 tahun sendiri. Nanti habis spesialis baru praktek lagi mencari penghasilan lagi untuk melanjutkan SP2 gitu ya. SP2 sekarang setelah SP2 baru melanjutkan S3. Ya, sudah 55 tahun ini baru semester tahun terakhir di S3 kan kelamaan ya. Nanti lulus pensiun. Ya, jadi sampai sekarang ya sudah 55 usianya, 5 tahun lagi pensiun, belum selesai S3-nya. Itu kan jadi terlalu lambat di strateginya. Karena strateginya ya karena kemampuannya. Tapi kalau Anda yang mampu besok
supaya persis kayak koas-koas saya yang dulu di UGM sekarang udah pada profesor. Kemarin ketemu Prof. Gunadi itu juga koas saya waktu di Sarjito. Kemudian teman-teman adik-adik kelas saya, Prof. Gandes, Prof. Retno, Prof. yang di UGM, Prof. itu adik-adik kelas saya dan koas saya dulu. Jadi udah pada profesor, saya malah masih S3, belum masih kuliah. Jadi masih belum selesai. Jadi terpaksanya saya kalau Kamis dan Jumat saya nggak di kampus karena kalau pagi saya di Solo masih penelitian. Jadi kalau bisa di Solo pulang nanti ke Bantul praktek jam 6 sampai jam 2 pagi lagi. Nanti pagi ke Solo lagi. Jadi masih harus pontang-panting gitu ya. Tapi kalau koas saya kemarin Prof. Gunadi yang ngisi di sini waktu hari apa itu, saya suruh ngisi di sini tentang penelitian. Itu beliau begitu koas, kemudian dia nggak ke puskesmas, dia langsung ke luar negeri ngambil S2 sekaligus S3. Sehingga koas kan umur 24 ya selesai dokter, kemudian di sana sampai umur 30 sudah lulus doktor, ya pulang ke sini ngambil spesialis bedah anak gitu ya. Kan umur 30 ngambil spesialis bedah anak, umur 35 kan selesai. Tapi sudah spesialis bedah anak dan sudah doktor. Kan 5 tahun lagi profesor, umur 40 dia profesor. Jadi cepet ya. Kalau saya nggak tahu profesornya kapan ya. Misalnya besok 56 tahun, umur 56 lulus doktor, ya harapannya 60 ya. Umur 60 baru selesai untuk jadi profesor ya, kalau seperti itu. Jadi lambat ya. Tapi ya belajar terus ya, mau masih bisa belajar. Ya Anda kalau punya mau strategi gitu biar gak kayak saya terlalu lambat, ya seperti tadi sama koas saya dulu, yang Prof. Gun itu dulu waktu saya ngambil spesialis dia masuk koas, tapi dia pas koas sudah doktor, kan beda ya. Di saat koas dia saat koas, iya saat spesialis, pas dia ngambil spesialis sudah doktor. Pas koas saya pas ngambil spesialis penyakit dalam, dia baru sudah koas. Pas koas belum dokter, jadi begitu ngambil spesialis dia sudah dokter. Jadi enak, lulus bedah anak dia sudah dokter dan subspesialis. Ini cepat, jadi silahkan yang punya strategi begitu biar lebih cepat ya arahnya. Apalagi ingin jadi dosen, karena sekarang dosen sangat dibutuhkan dengan dibukanya banyak fakultas kedokteran. Yang senang penelitian, senang apa, silahkan nanti segera mendaftar jadi dosen. Ada ya, dibutuhkan banget, soalnya dosen sekarang dibutuhkan banget. Subspesialis juga dibutuhkan banget, rumah sakit berkembang di mana-mana ya. Terutama untuk kayak UMY ini membuka spesialis pendidikan spesialis. Ya butuh subspesialis banyak. PKU Gamping sekarang masuk subspesialis banyak karena dalam rangka membuka spesialis. Harapannya UAD ya 10 tahun ya, 10 tahun setelah kita meluluskan dokter S1 dokter umum ya, harus mulai bisa membuka spesialis, harus segera menyekolahkan subspesialis. Nah di UAD yang subspesialis cuma saya dan dokter Elvina ya, jadi UAD cuma berdua ya, masih kurang kan? Ini Down syndrome ya, sudah sering melihat pasien ini ya. Kalau jalan-jalan ke mall atau lagi naik pesawat atau kemana kan banyak pasien begini ya. Ada yang Down syndrome ini karena trisomi 21 ya, kromosom 21, mestinya ada 22, ini kan jadi 3 gitu ya. Masalah gini aja ini kan bisa dilihat di pemeriksaan darah. Ketemu ini ya sudah, berarti dia memang Down syndrome. Terapinya mestinya sejak awal ya, terapi genetik ya, rekayasa genetik. Sejak SD saya sudah kenal namanya rekayasa genetik, tapi sampai sekarang belum terrekayasa juga. Saya baru penelitian kemarin juga baru analisa gen saja. Misalnya pasien hipertensi di populasi kan ada 30%. Kalau orang Jogja itu penduduk dewasa ada 3 juta, berarti orang Jogja yang hipertensi ada 1 juta. Dari 1 juta yang hipertensi ternyata 30%-nya penyakit ginjal kronis.
yang menjadi PGK itu hanya 30% pasien yang hipertensi. Berarti ada 300.000 yang penyakit ginjal kronis. Kalau 300.000 di Jogja, sementara dokter subspesialis ginjal di Jogja baru ada 13 kan ya, atau 10 lah. Berarti kan satu orang harus menangani 30.000 pasien. Masa saya satu harinya harus menangani 30.000 pasien? Kan nggak mungkin. Itu masih butuh dokter banyak. Dari 30% tadi yang 300.000 penyakit ginjal kronik yang butuh cuci darah itu 3%. Nanti ada 10.000 di Jogja. 10.000 orang di Jogja butuh cuci darah. Mesin cuci darah yang ada di Jogja hanya sampai sekarang hanya bisa mengcover sekitar 2.000 orang. Jadi ada 8.000 yang tidak bisa tercuci. Ngantri, nggak mungkin ngantri, paling 2 minggu ya selesai. Nggak mungkin didaftar sekarang harus cuci darah, ngantri 2 minggu kemudian sudah bablas, nggak tertolong lagi. Jadi masih banyak yang tidak tertolong karena fasilitasnya juga kurang. Jadi silahkan ada yang mau melanjutkan penyakit dalam sub ginjal hipertensi, sejak sekarang dipikirkannya. Pasien saya juga masih banyak sekali yang tercuci. Yang tidak tercuci masih banyak lagi. Seandainya fasilitasnya ditambah, berarti kan saya kebagian 30.000 orang tiap harinya harusnya visitor, atau 10.000 dibagi 1.000 orang lah yang dicuci tiap hari. Saya harus visit 1.000 orang tiap hari. Coba yang dicuci tok. Kalau di sini mesinnya cukup ya hampir nggak mungkin ya. Padahal saya visit sudah di PKU Kota 35 orang shift pagi, shift siang 35 orang, di Gamping 35, di Bantul 3 shift pagi, siang, malam. Itu masing-masing 25, sehari 75 ditambah 35 tambah 35 sekitar 150 pasien harus divisit setiap hari ya. Itu yang sudah tercuci tok, yang sedang dicuci, belum yang lain ya. Nah itu kan perlu butuh banyak penanganan ya. Ini Down syndrome ini karena itu, dan dia banyak terjadi gangguan sampai beberapa ya, kasihan ya, wajahnya sudah seperti itu, lemah, tapi masih bisa kemungkinan kena Hashimoto, kena tipe 1 diabetes, vitiligo, rematik ya. Pasien saya ada kemarin di Bantul itu, dia kalau ketemu saya senang sekali, dia naik sepeda gitu ya, umur SMA, waktu sudah SMA, ketemu di jalan, Pak Barko, dari jauh ngerti, apal ya, bisa naik sepeda gitu. Tapi akhirnya 1 tahun yang lalu akhirnya gagal ginjal dan meninggal juga ya. Dia seperti ini ya, karena dia kena macam-macam ya sakitnya. Waktu itu sudah sakitnya macam-macam, tambah ini sudah ada yang terakhir gagal ginjalnya. Ini yang Down syndrome tadi seperti ini, gangguannya, infeksinya bisa gampang terinfeksi ya. Yang terkena di T-selnya, di B-selnya, di NK-selnya, di fagositnya, semua rendah semua karena pasien pada yang Down syndrome. Dan ini kalau mau diperiksa ya sampai di sini ini dalam penelitian ya, dalam laboratorium penelitian. Kalau dalam pelayanan harusnya kasusnya banyak, harusnya bisa ya, tapi belum tercover karena periksa seperti ini mahal-mahal. Ini yang kalau pengen melihat apakah dia Down syndrome atau tidak, sebenarnya secara klinis kita melihat secara kasat mata ini udah bisa ya. Tapi kalau pengen didalami lagi, ada gambaran klinisnya, itu ada gangguan kognitif, ada ini muka yang khas itu ya sudah tadi itu ya, defek jantungnya, kemudian penyakit gastrointestinalnya, hipotiroidnya tadi Hashimoto ya, hipotiroidnya Hashimoto, ini gampang bisa dilihat dari sini. Dan kalau mau cek laboratorium yang ada ya bisa begini, tapi ini hampir nggak ada semua di rumah sakit pelayanan. Kemudian diabetes itu juga menjadi sumber turunnya imunitas
pada manusia ya. Jadi jangan sampai kita kena diabetes di usia tua, apalagi di usia muda ya. Nah diabetes kan 50% keturunan, tapi yang 50% kan didapat. Jadi kalau Anda di sini biasanya kan kalau muda-muda gini kuliner yang penting enak ya. Belum sampai mengilmui saya butuhnya berapa kalori, saya berapa butuhnya, itu belum sampai. Yang penting enak makan gitu ya. Sebenarnya harusnya sudah disadari sejak awal kebutuhan saya kalori berapa. Dan yang sering lagi mahasiswa, apalagi mahasiswa itu banyak juga yang ternyata hampir 80% tidak pernah olahraga. Benar nggak ya? Iya, ternyata gitu. Karena sibuk sekali, apalagi di kedokteran, sibuk ini bikin itu, nggak sempat olahraga. Sama, saya juga sama. Baru sadar sejak umur 50 tahun kemarin. Setelah umur saya 50 tahun, berarti sudah jadi dokter sudah 25 tahun. Itu baru menyadari kalau olahraga penting. Makanya walaupun saya pulang 2:30 sampai rumah, 4:30 bangun, kemudian sholat dan jam 5 sarapan yang mudah dicerna, 5:30 itu harus olahraga sampai jam 6 pagi dengan workout saja sampai berkeringat. Setengah jam cukup per hari. Di rumah nggak usah beli sepatu, nggak harus lari-lari, nanti beli sepatunya harus yang bermerek, kaosnya bermerek, banyak ornamen, akhirnya nggak olahraga. Nanti nggak gerimis, hujan, ini pas sepeda motornya ini malu, akhirnya banyak ya. Kalau di rumah udah pakai matras saja, walaupun masih pakai baju tidur gitu, langsung olahraga saja jam 5:30 sampai jam 6 gitu ya, sampai berkeringat. Pakai aplikasi ada contoh ya, tinggal nyoto gitu, 1,5 jam selesai. Jam 6 selesai, jam 6:04 mandi, 6:30 berangkat lagi. Nanti pulang sampai rumah 2:30 lagi. Udah. Itu ya harus disempatkan ternyata ya. Makanya ya harus dilihat. Ini sekarang ada aplikasi, begitu difoto, makan kadang-kadang tak foto dulu. Kalorinya berapa, lemaknya berapa, sekarang bisa dengan aplikasi. Jadi bisa tidak perlu konsul lagi ke ahli gizi ini berapa, foto itu ternyata lumayan membantu. Ini kalorinya berapa, lemaknya berapa ya. Agak mahal memang kalau yang aplikasi itu ya, sekitar 30.000 ya per bulannya. Bayar aplikasinya ya, sekali-kali lah, nggak tiap hari langganan. Bulan ini langganan, nanti setengah tahun langganan, kalau sudah hafal kan nggak perlu lagi. Jadi sebulan langganan dipakai terus, tiap mau makan foto cek lagi gitu ya. Oke, itu supaya mencegah tidak diabetes. Karena diabetes itu kan kalau Anda melebihi kebutuhan kalorinya 1.500, Anda makan 3.000, jadi punya beban 1.500 kalori yang harus dikeluarkan oleh pankreas mengeluarkan insulin. Padahal pankreas nanti tugasnya sudah, misalnya umurnya 70 ya, nanti sampai umur 70 dia selesai tugasnya. Tapi umur 40 sudah aus karena dipakai terus, kehabisan stok. Ini umur 40 kena diabetes sampai nunggu meninggalnya umur 70 misalnya. Jadi itu yang contoh karena kita salah hitung ya makanan. Jadi diabetes ini bisa tipe 2, bisa tipe 1 ya. Itu gampang terjadi infeksi macam-macam ya, sampai ke pneumonia, sepsis itu sering banget. Ulkus akhirnya jadi ini contohnya diabetes akan gampang terjadi infeksi karena ibaratnya gula itu menjadi pupuk yang sangat manjur ya untuk kuman masuk di dalam tubuh, itu jadi subur ya. Ada orang sakit gula tuh kuman senang banget masuk ya. Cowok juga senang jadi orang yang manis-manis ya. Yang mas-mas kan lihat yang manis-manis senang ya. Karena sejak kecil waktu kalau nangis dikasihnya permen yang manis gitu ya. Nangis kasih permen. Itu ibunya yang salah didik ya. Jadi kalau gede itu kalau ada makanan manis senang banget. Habis makan sudah habis 1 porsi prasmanan gitu, masih ada untuk cuci mulutnya masih pakai apa ini? Enggak cuma es krim ya. Apa namanya roti-roti yang itu yang manis-manis apa itu? Ya.
itu mesti masih itu lagi itu katanya untuk cuci mulut ya, padahal malah tambah lengket mulutnya ya. Itu nambah gula terlalu banyak. Kalau petani yang kita pakai tenaga ini terlalu tenaga fisiknya banyak, oke, makan karbohidratnya banyak. Tapi kalau kayak kita mahasiswa, kemudian yang tidak banyak aktivitas fisik, itu proteinnya mesti yang lebih banyak daripada karbohidratnya. Jadi karbohidratnya tidak tertimbun ya. Ini nanti kaitannya kenapa hiperglikemi bisa menurunkan kemotaksis sehingga tidak terjadi perlengketan, adrenalnya berkurang, fagositosisnya menjadi menurun ya, mengganggu juga komplement. Ini akhirnya gampang terjadi infeksi pada pasien diabetes mellitus ya. Terutama jamur-jamur juga senang pada pasien yang manis-manis begini ya. Kemudian yang lain lagi yang pada pasien gagal ginjal, yang dialisis maupun yang sirosis, ini juga terjadi gangguan-gangguan imunitas ya. Pada pasien penyakit ginjal kronis meningkatkan mortalitas ya pada normal populasi ya. Sampai usia yang di atas 65 itu 2 kali lipat lebih cepat meninggal daripada yang tidak kena CKD ya. Contohnya gini. Nah, terjadi gangguan serangan jantung, infeksi, kanker itu lebih gampang ya. Sampai kalau yang sudah end stage renal disease ini karena fungsi ginjalnya kurang dari 10-15% perlu dialisis baik dengan hemo maupun peritoneal atau dengan cangkok ginjal ya. Kalau cangkok ginjal nanti pakai imunosupresan menambah lagi ya, obat-obatan untuk terjadinya gangguan atau defisiensi imun ya. Ini contohnya apa yang terjadi pada dialisis uremia sehingga pasien itu menjadi kekurangan imun. Ini kalau mau lebih mendalam pada pasien sirosis baik sistemik maupun liver akhirnya terganggu semua nih ya. Deret-deret di sini nih hal-hal yang imunnya itu terganggu semua gara-gara dia penyakit sirosis hepatis. Jadi jagalah jangan sirosis. Lewat apa? Mumpung masih muda sekarang jangan minum alkohol karena alkoholis jadi sirosis banyak. Kemudian hepatitis sekarang sudah terjaga dengan vaksinasi ya. Tapi yang paling sering nanti alkoholis sama fatty liver yang kegemukan. Gemukan fatty liver akhirnya sirosis. Ini jaga dari sekarang mumpung masih banyak waktu untuk menjaga body ya, tubuhnya kita biar tetap sehat, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus, tidak diracuni dengan makanan yang merusak ya. Ini karena amanah ilahi ya, amanah kita untuk menjaga kesehatan. Yang malnutrisi juga perlu ya. Sekarang kan ada anak-anak itu kan jadi dulu berat kurang gizi ya, sekarang stunting namanya, diganti biar lebih keren ya. Sama saja itu sebenarnya untuk anak kurang gizi yang garis di bawah garis merah ya, istilah sekarang stunting. Kayak dulu pasien ibu-ibu kalau anaknya kena TBC kan malu, tapi begitu anaknya kena flek bangga. Wah, anak saya tuh kena flek, ini obatnya rutin sekarang di dokter sana, bangga sekali. Padahal dia TBC ya, TBC paru, dia bilangnya flek jadi senang. Sekarang juga kalau anak saya kurang gizi kan malu, anak saya tuh stunting, wah kayaknya lebih keren gitu ya. Jadi kadang-kadang perlu ya, kata-kata itu perlu dibuat supaya orang image-nya beda, tapi dia jadi bangga untuk berobat ya. Malnutrisi ini lewat leptin ya. Leptin itu molekul kunci sebenarnya untuk imun ya. Sehingga kalau leptinnya berkurang maka dari malnutrisinya itu sehingga imun kita menjadi berkurang. Jadi apa sih kita butuh makan bergizi? Karena butuh imunitas. Ini leptin fungsinya ya. Ini cara kerjanya sehingga dia bisa meningkatkan imunitas dan sampai ke ekspresi gennya dia terpengaruhi dengan malnutrisi itu ya. Ini sampai ke orang malnutrisi itu juga bisa menjadi bodoh ya.
nggak mampu pikir itu kadang karena ini ya. Ini karena banyak hal yang terjadi dan sampai nanti akhirnya ke gangguan tulang, jantung, pembuluh darah, macam-macam semua hanya karena malnutrisi. Jadi malnutrisi itu jangan dikira cuma kekurangan ya, kelebihan juga malnutrisi. Ini leptin kaitannya dengan fungsi-fungsi tadi, ini nanti di S2 ya. Kalau dia mau melanjutkan S2 ini dipelajari lagi. Ini gangguan terhadap innate imun dan adaptif imun dari malnutrisi sudah semua ya. Jadi dia memang bertanggung jawab terhadap gangguan atau imunodefisien. Ini penting ini ya. Ya kadang perlu nggak sih vitamin, kalau ditanyakan ada pasien, saya perlu vitamin nggak dok ya untuk biar saya imunnya meningkat? Ya perlu, cukup ini tapi jangan berlebihan. Kadang saking mantepnya sehari minum multivitamin bisa 3 kali 1, kebanyakan ya. Jadi yang cukup saja ya. Kayak vitamin D ini juga penting, tapi kalau Anda belum perlu minum vitamin D yang diminum. Cukup bersentuhan dengan sinar matahari sehari 15 menit sudah cukup untuk mendapatkan vitamin D ya. Itu sudah sangat gratis itu ya. Mataharinya bersinar begitu, Anda belum bisa memanfaatkan dengan baik ya. Kemudian kalau trauma ya, trauma atau pembedahan ini juga menimbulkan injury dari jaringan, sehingga dia akan, kalau sampai remuk gitu ya, pembuluh darahnya pecah, pendarahan ya. Kemudian epitel rusak ya. Kemudian timbul juga kortisolnya, sehingga kalau kortisol ini juga berkaitan dengan stres. Orang habis kecelakaan lalu lintas itu kan ya stres juga, tidak hanya stres fisik tapi stres psikisnya. Ini ya, sehingga perlu banyak hal. Ini yang akhirnya menimbulkan imun supresi ya, sehingga imunnya menjadi melemah, dan apalagi sampai terganggu ada penyembuhan luka ya, untuk proses penyembuhan luka dialihkan ke sana. Ini contoh-contohnya. Kemudian yang lain lagi karena yang orang di splenektomi. Contohnya pasien yang thalassemia lama ya, splennya sudah membesar ya, terpaksa harus dibedah ya. Splennya dibuang ya, diambil splenektomi sehingga dia tidak punya splen lagi. Nanti gangguannya jadi banyak hal ya. Bisa sickle cell anemia ya. Ini bisa beralih ya. Jadi ini sebenarnya sickle cell anemia, thalassemia mayor itu bisa menimbulkan hipersplenisme. Tapi setelah hipersplenisme nanti dibuang, ini akan berbalik ya, akan berbalik arah untuk terjadi gangguan tadi. Ini contohnya dari spleen kita ya. Lian itu bentuknya kayak daun ya, kalau mau diiris tengahnya itu seperti ini ya. Pernah ngiris ini belum nih kemarin di anatomi ya? Pada praktikum anatomi itu atau histologi. Histologi kalau spleennya ini terlalu besar ya, anatomi diiris tengahnya. Atau nanti kalau pas kurban ya, ikut jadi panitia kurban itu coba ikut belah-belah itu, buka jantung, buka ini gitu kan, sekali itu belajar anatomi ya. Harusnya anak kedokteran bisa jadi jagal semua ya. Kalau pas lagi acara kurban itu belah sapi gimana, oh ini arteri karotis saya iris terus ya, nanti keluar terus keluarnya sekian liter. Ini berat badan sapinya berapa? Oh, berat badannya 200 kilo, harus keluar darah berapa? Oh, ini supaya dia terjadi shock yang harusnya mematikan berapa. Kemudian sampai betul-betul darahnya habis sehingga organ-organ dalamnya tidak mengandung darah lagi, sehingga efeknya terhadap pemakan jeroan jadi lebih aman. Kan harus sampai betul-betul iskemik ya, jantungnya keluar semua darahnya, sehingga darah yang ada di hati juga hilang semua, yang di paru juga hilang, semua bersih gitu. Jadi kalau kita lihat
ininya sudah bersih semua, pucat semua, berarti darah yang ada di dalam situ bagus, nyembelihnya berarti sudah baik ya, darah sudah keluar semua. Jadi jangan sampai kita makan jeruan ternyata makan darahnya juga ya. Darah haram ya, darah haram kok dimakan, yang salah yang nyembelih nggak sempurna. Gimana coba? Itu harus bisa disembelih dengan sempurna supaya di dalam dagingnya juga sudah tidak ada darah lagi, di dalam organ-organ yang kita makan sudah tidak ada darah lagi. Makanya ada yang cara membunuhnya bukan disembelih, dimatikan, dipukul, sehingga harapannya dia mati, tetapi dagingnya masih penuh darah, masih memar gitu, kan lebih enak juga, katanya sih para pemasak itu. Tapi itu kan berarti dimakan daging plus darahnya, padahal darah haram hukumnya. Terus gimana caranya? Supaya tidak haram ya harus disembelih dengan bagus, darah keluar semua. Tugasnya di situ menyembelih ya, jangan sampai memberikan sudah korban yang diberikan suruh makan darah mereka ya, masih tersimpan. Kadang nggak terpikir sampai di situ ya kita orang-orang itu. Makanya orang jangan makan daging merah ya, daging merah maksudnya daging yang isi darah gitu. Daging yang pucat gitu, yang bagus. Ayam juga gitu, ayamnya kok masih bintik-bintik merah ada darahnya, mungkin ayam tiren mati kemarin. Ayam yang tidak disembelih dengan baik ya, dipukul gitu ya, jangan sampai gitu. Jadi lihat kalau beli ayam berarti yang pucat ya. Yang pucat dagingnya, yang pucat jeruannya berarti nyembelihnya bagus. Oke ya, ini tambahan-tambahan saja. Waktunya masih tinggal 7 menit. Ini contoh antibiotik profilaksis. Kalau orang yang meminum glukokortikoid itu seperti orang ya, untuk imunosupresan ya, pada rematik, pada post transplant, pada lupus ya, itu kan semua banyak yang pakai steroid ya. Karena steroid ternyata nanti mempengaruhi gen ya, transkripsi gen, dan nanti akhirnya mengurangi atau menurunkan fungsi imun ya. Siklosporin juga sama, ini siklosporin digunakan untuk pasien-pasien yang post transplant ya. Jadi post transplant kenapa mereka masih pakai masker kadang ya, karena dari tidak mudah tertular penyakit orang lain ya. Jadi ini sebagai kesimpulan, kondisi yang menyebabkan imunodefisiensi sekunder baik dari extreme age tadi, newborn maupun advance ya, yang terlalu tua, malnutrisi, gangguan metabolik, ada diabetes, ada CKD ya, uremia, ada cirrhosis ya, terus ada Down syndrome ya, kemudian ada imunosupresif terapi, ada pembedahan, ada trauma, ada kondisi radiasi ya, yang di sinar ya, pasien-pasien yang kanker di sinar, kemudian HIV infeksi, semuanya ini bisa menimbulkan gangguan baik pada innate, baik pada adaptif ya, dan bahkan sampai menimbulkan infeksi sekunder pada pasien. Sampai ada yang lain lagi masih nambah-nambah ini ya. Jadi ini gangguan-gangguan yang mungkin terjadi sebagai sekunder dari ini menimbulkan sekunder ya. Penyebab sekundernya adalah ini menimbulkan reaksi sekunder dari imun kita ya, karena kondisi yang seperti ini. Jadi yang jelas kejadian di alam ini yang sekunder jauh lebih banyak daripada yang primer. Primer sudah disetting sama yang kuasa langsung gitu, berapa yang akan muncul di alam. Tapi yang sekunder adalah akibat kesalahan kita sendiri, tidak menjaga keseimbangan ya. Kemudian perlu diagnosis dan evaluasi klinis yang lebih detail, tetapi agak susah karena masalah kebijakan dan kekurangan ya, kekurangan fasilitas ya. Kemudian ini perlu ya untuk melihat sebaiknya sampai etiologi, walaupun agak masih kesulitan juga ya. Dan imunisasi pada kelompok tertentu ini sangat diperlukan ya. Ini sebagai terakhir untuk imunisasi
misalnya pada kelompok dewasa dan anak-anak. Jadi imunisasi sekarang tidak hanya pada anak-anak ya, tapi pada orang dewasa itu juga sudah ada vaksin yang rutin bisa diberikan. Ada vaksin tipes, ada vaksin influenza, ada vaksin pneumonia, ada vaksin hepatitis, semuanya silahkan. Kalau mau vaksin COVID sekarang sudah gak ada lagi ya. Dan masih ada vaksinnya tapi nyarinya agak susah ya. Ini rekomendasinya tahun 2019 untuk vaksin pada dewasa ya. Yang di Indonesia sudah ada jadwal imunisasi dewasa. Ini ada jadwalnya juga ya, mungkin Anda masih yang ada brosur-brosur untuk anak-anak. Apalagi yang calon ibu-ibu ini sudah harus penting juga nanti ya, anaknya sendiri di samping nanti di puskesmas jadi dokter umum itu gencar melakukan ini vaksinasi di wilayah kerja puskesmasnya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Yang di ini jangan terlalu detail ya, dipelajari. Detail-detail hanya untuk menyemangati atau untuk apa ya? Biar tahu masih banyak ilmu yang belum bisa Anda kuasai sebenarnya. Tapi cukup yang Anda kuasai tadi adalah mekanismenya tadi, mana yang innate, mana yang adaptif, mana yang barrier, kemudian terganggu oleh primer atau terganggu oleh kondisi sekunder. Kondisi sekunder atau apa saja sehingga menimbulkan gangguan ke innate, adaptif dan ke barriernya. Jadi intinya secara lengkap itu yang bisa diolah lagi ya, dikembangkan. Dan penyakit-penyakitnya contoh-contoh saja ya, misalnya yang innate contohnya apa ya, yang adaptif apa, kemudian yang barrier apa. Saya kira itu ya. Gak ada pertanyaan tuh? Tinggal 2 menit lagi. Biasanya tidak ada sih. Ya, karena pertanyaan lebih mudah dijawab oleh artificial intelligence. Tanya saja di situ, itu apa yang dimaksud dengan ini, apa ini menyebabkan ini, ada di situ semua ya. Tinggal tanya sudah dijawab. Nah, biasanya kalau nggak mudeng ilmunya, akhirnya jadi tersesat ya. Kan di IA itu yang jadi masalah adalah halusinasi si IA-nya. Karena dia kalau merasa pernah, aku kayaknya pernah mendengar ini atau pernah melihat penelitian ini, dia langsung menjawabnya di situ, langsung keluar aja. Kemudian begitu menuliskan referensinya, kita buka nggak ketemu referensinya, ini kita cari nggak ada. Oh berarti halusinasi si IA-nya. Jadi kalau yang seperti itu jangan Anda membuat ChatGPT, membuat proposal langsung dalam waktu nggak sampai 1 jam kan selesai bikin proposal. Sekarang kan gitu. Nah, pendahuluan ini masalah ini, promptnya ditulis langsung jadi, promptnya tulis jadi, promptnya tulis jadi. Begitu referensi kita buka nggak ada semua, sebagian nggak ada. Nah, kalau yang nggak ada dibuang. Jadi dia nulis di situ referensi ini, begitu referensinya ditulis kita cari nggak ketemu. Itu disisir, dibuang, jangan dimasukkan lagi. Ini sudah menolong di situ ya, ChatGPT dan Gamma app, Gamma AI itu sudah ya bisa dipakai untuk itu, tapi kita harus bisa mengoreksi. Kalau nggak bisa mengoreksi ya Anda cuma sekedar itu nggak tahu ini. Ya terima kasih ya atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Semangat belajar, mengisi keilmuan dan mudah-mudahan difahamkan. Dan nanti Anda lulus dengan penuh kompetensi dan betul-betul berkualitas menjadi dokter yang diharapkan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.